Produk teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna merupakan jenis teknologi yang banyak ragamnya sesuai dengan bidang ilmu dan penerapannya. Teknologi tepat guna diciptakan untuk membuat pekerjaan manusia semakin mudah serta mampu meningkatkan nilai ekonomi. Untuk itu, teknologi tepat guna harus menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, serta tidak bersifat polutif yang bisa menghasilkan banyak limbah dan mencemari lingkungan. Manfaat dengan adanya produk tersebut: 1. Teknologi tepat guna bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhannya, pemecahan masalahnya, dan penambahan hasil produksi yang semakin meningkat dari biasanya. Yang kedua, teknologi tepat guna relatif mudah dipahami. Mudah dipahami secara mekanismenya, mudah dipelihara, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memacu kreativitas dan inovatif pembuatnya untuk terus berkarya mencapai optimal. Yang keempat, terciptanya lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi. Jadi, secara sederhananya, teknologi tepat guna ini merupakan barang-barang yang bisa diklasifikasikan ke berbagai bidang, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Slide selanjutnya, klasifikasi produk barang dan jasa. Product Life Cycle atau PLC, yang menggambarkan lahirnya suatu produk barang baru sampai pada kematian suatu produk yang dikatakan sudah lama. Secara sederhana, konsep ini menyatakan bahwa hampir semua produk baru yang ditawarkan kepada masyarakat akan menjalani suatu siklus kehidupan yang terdiri atas 4 tahap dalam periode waktu terbatas. Tahap pertama adalah perkenalan, yang didefinisikan sebagai bagaimana fungsi produk dan jasa itu digunakan. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Yang ketiga, tahap kejenuhan. Dan yang keempat, tahap penurunan. Jenis produk bisnis. 1. Instalasi. Adalah produk modal penting seperti bangunan, hak lahan, dan peralatan besar. 2. Peralatan tambahan. Adalah produk modal singkat, alat dan perlengkapan yang digunakan dalam produksi atau aktivitas kantor. 3. Produk mentah. Produk belanjaan yang belum diproses dan merupakan produk fisik, seperti halnya produk pertanian dan produk asli atau alami. 4. Komponen. Produk belanjaan yang sudah diproses menjadi produk akhir atau komponen part. Contohnya seperti kawat, plastik, tekstil yang harus diproses lebih jauh sebelum menjadi produk akhir. 5. Persediaan. Adalah produk belanjaan yang tidak menjadi bagian dari produk akhir, dibagi menjadi 3, yaitu pemeliharaan, perbaikan, dan persediaan usaha atau operasi, disingkat MRO Supplies. 6. Jasa profesional atau ahli, adalah pelayanan khusus yang mendukung usaha perusahaan. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman. Lalu, peralatan keselamatan kerja apa saja yang digunakan? Antara lain sarung tangan, kacamata, helm, pakaian praktik, safety shoes, pelindung telinga, dan masker pelindung saluran pernafasan. Rambu kesehatan dan keselamatan kerja merupakan tanda-tanda yang dipasang di tempat kerja atau laboratorium guna mengingatkan atau mengidentifikasi pada semua pelaksana kegiatan di sekeliling tempat tersebut terhadap kondisi, resiko, serta yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Warna yang dipasang pada setiap rambu: warna merah tandanya larangan atau pemadam api, warna kuning tandanya peringatan, waspada, beresiko berbahaya, warna hijau artinya zona aman atau pertolongan, warna biru tanda wajib ditaati atau persyaratan, warna putih tanda informasi umum,
Warna orange, tanda beracun. Kemudian bentuk penggunaan rambu, ada bentuk bulat, yaitu berarti wajib atau bentuk larangan. Segitiga yang berarti tanda peringatan. Segi empat yang berarti darurat, informasi, dan tanda tambahan. Label merek, kemasan, atau branding. Branding merupakan penggunaan nama, istilah, simbol, atau desain atau gabungan semua sebagai identitas produk. Yang termasuk penggunaan nama merek dagang atau brand name, mencakup kata, huruf, atau kelompok kata atau huruf. Contohnya adalah nama America Online atau AOL. Trademark atau merek dagang atau cap, mencakup hanya kata-kata, simbol, atau tanda yang secara legal terdaftar untuk sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, identifikasi produk lainnya. Dari ketiga hal tersebut, merek yang dikenal baik membuat berbelanja menjadi 3 macam label menurut Stanton 1994, yaitu 1. Brand label. Label ini memuat merek, gambar, atau produsen dari produk yang dicantumkan dalam kemasan. Informasi tersebut penting bagi konsumen sehingga mereka dapat membedakan suatu produk dengan produk lainnya. 2. Deskriptif label. Label ini memberikan informasi mengenai bahan baku, presentasi kandungan, nilai kalori atau gizi, cara penggunaan atau konsumsi, tanggal pembuatan, serta tanggal kadaluarsa. 3. Grade label. Label ini menginformasikan kepada konsumen tentang penilaian kualitas produk. Menyusun penjelasan pada label kemasan. Merancang atau mendesain label kemasan bergantung pada kreativitas para desainernya, baik ukuran, bentuk, maupun corak warnanya. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat label kemasan, yaitu 1. Label tidak boleh menyesatkan. Jadi, apa saja yang tercantum dalam sebuah label, baik berupa kata-kata, kalimat, nama, lambang, logo, gambar, dan lain sebagainya harus sesuai dengan produk yang ada di dalamnya. 2. Memuat informasi yang diperlukan. Label sebaiknya cukup besar atau relatif terhadap kemasannya, sehingga dapat memuat informasi atau keterangan tentang produknya. 3. Hal yang harusnya ada atau tercantum pada label produk makanan atau minuman. 1. Nama produk tersebut. Kemudian selanjutnya adalah cap atau trademark bila ada. Komposisi atau daftar bahan yang digunakan. Neto atau volume bersih. Nama pihak produksi. Distributor. Kemudian nomor registrasi Dinas Kesehatan atau bisa saja BPOM. Kemudian kode produksi. Keterangan kadaluarsa. Logo halal, dan keterangan lain. 4. Tulisan atau keterangan yang ada pada label harus jelas dan mudah dibaca, tidak dikaburkan oleh warna latar belakang atau gambar lainnya. 5. Jumlah warna yang digunakan. Banyaknya warna yang digunakan dalam label akan berpengaruh terhadap biaya cetak. Semakin banyak warna yang digunakan, tentunya akan semakin besar biaya yang dikeluarkan. 6. Jenis cetakan yang dikehendaki. Desain yang dibuat atau dicetak pada media apa? Plastik, kertas, aluminium, foil, atau lainnya. Apakah akan dicetak dengan sablon atau menggunakan mesin modern? Berkaitan dengan label kemasan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Label tidak boleh mudah terlepas dari kemasannya. Warna, baik berupa gambar maupun tulisan tidak boleh mudah luntur, pudar, atau lekang, baik karena pengaruh air, gosokan, maupun sinar matahari. 2. Label harus ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat. Pencetakan desain label kemasan dapat dilakukan dengan menggunakan mesin cetak tradisional maupun modern. Alat cetak tradisional seperti sablon, sedangkan dengan teknologi modern bisa menggunakan printer, mesin offset, atau mesin-mesin yang berskala besar lainnya.